彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Xiao Yan berdiri di langit malam. Matanya melihat ke arah titik di mana bayangan hitam itu menghilang ke arahnya. Dia sedikit mengerutkan kening. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Beberapa suara angin memecah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan dalam pemikiran yang mendalam. Segera, beberapa tokoh dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada aura dari orang itu di sini. Xiao Yan menyapu matanya sebelum menghentikan mereka pada murid vertikal khusus dari orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah lari ke hutan gunung. Xiao Yan mengirim grup ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, sepertinya orang-orang ini akan benar-benar memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius, yang telah mengubah suku Pithon 9 serata dengan terbalik baru-baru ini. Xiao Yan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung sudah bangun karena situasi yang tak terduga dari sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil dengan cepat maju untuk bertemu Xiao Yan setelah melihat kembali yang terakhir. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalah ini sebelumnya. Semua orang memiliki wajah tercengang ketika mereka mendengar bahwa itu penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Bukankah orang itu sengaja menargetkan suku Pithon 9 dalam tanah? Mengapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Xian? Little Fairy Doctor merajut alisnya sedikit dan dengan lembut bertanya. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Oh, yang akan menjadi ular besar yang bau itu. Xian meringkuk di mulutnya. Semua orang menjawab dalam usion setelah mendengar ini. Pada saat sinar cahaya pagi berhamburan turun dari langit dan menerobos kegelapan yang menyelimuti pegunungan 2 hari kemudian, jajaran pegunungan, yang telah menjadi sedikit tenang, pada dasarnya telah meletus menjadi kehidupan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin ribut muncul dari segala arah. Banyak tokoh manusia bergegas menuju tengah-tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao Yan di puncak gunung juga siap sepenuhnya. Karena masuknya sisa-sisa kuno menjadi terlalu berbahaya, hanya kelompok kecil Xiao Yan yang akan memasuki itu. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela napas lembut setelah merasakan kekuatan aura ini. Puncak gunung yang kelompok Xiao Yan berada di dekat tengah-tengah pegunungan. Oleh karena itu, setelah beberapa menit saja, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi jarak pendek di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, ia akhirnya menyadari bahwa itu tempat ini memiliki cekungan besar 500 km. Namun, cekungan saat ini sudah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih lebat tampak cukup melotot. Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi riak kecil sementara Xiao Yan diam-diam berpikir dalam hatinya. Menghancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan ketika ruang menjadi sangat terdistorsi. Melihat segel energi, yang menjadi semakin ilusi di bawah riak,
mata orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan tulang tiba-tiba memiliki kemerahan terang muncul di dalam mereka. Menghancurkan. Suara pemukulan aneh lainnya muncul. Ruang terdistorsi tiba-tiba menjadi diam. Segera seseorang bisa mendengar suara "bang" yang aneh. Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya cukup mengisi ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah ketika ruang pecah. Dia meraih Xian di sampingnya dan jari-jarinya menekan pada cabang pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba tertarik ke belakang. Dokter peri kecil dan sisanya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiao Yan mundur, ada juga sejumlah figur manusia dari pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Karena ada beberapa jarak, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiao Yan pada saat itu telah menyebar. Pada saat ini, beberapa dari mereka akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah dan menjerit sedih. Darah segar berwarna merah terang mencelupkan sebagian besar lautan laut yang putih lebat. Apa segel tata ruang yang menakutkan? Sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh riak ruang ini. Ayo, orang-orang ini terlalu cemas. Mereka pantas menjadi tidak beruntung. Banyak tokoh yang secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah terang. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Dalam sekejap, bagian atas aula muncul untuk mencapai awan. Tidak heran itu harus ditutupi oleh segel spasial. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aula besar merah terang ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat 100 meter. Bahwa itu elit Dou Sheng dari zaman kuno akan benar-benar membangun seperti sisa yang sangat besar. Jari-jari Xiao Yan tidak bisa menahan gosok terhadap satu sama lain ketika dia melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkumpul di samping Feng King Er. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiao Yan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di mata mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di sebuah tempat di samping Feng King Er. Ada seorang pria berambut putih tinggi mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu sekitar 30 atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajah tersenyumnya membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Dengan satu pandangan, itu mungkin untuk mengatakan bahwa itu dia bukan orang biasa. King Er, apakah orang yang kamu katakan memiliki darah iblis-iblis esensi? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara lemah. Iya nih. Namun, tidak disangka bahwa itu setelah hanya tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Dou Zun. Feng King Er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Mata Xiao Yan menyapu musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Itu tidak terduga bahwa itu orang-orang ini semua akan berada di sini. Sementara Xiao Yan sedang menonton kelompok orang ini, yang terakhir telah jelas juga menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan masing-masing. Tidak terduga aku tanpa sadar menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan Little Fairy Duck tersaling bertukar pandang satu sama lain. Suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditularkan dari jarak yang cukup jauh sementara Xiao Yan merasa tak berdaya. Pikiran Xiao Yan bergejolak sedikit dan segera mengingatnya. Alisnya langsung terangkat. Karena rindu muda dari lembah api pembakaran telah tiba, kemungkinan bahwa itu kepala lembah api pembakaran, Tang Sen, seharusnya juga datang. Mata Xiao Yan berputar saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er berjubah merah, yang berada di samping Xiao Yan.
Orang tua, yang dipenuhi senyum, secara mengejutkan adalah kepala dari lembah api pembakaran, Tang Zhen. Teman muda Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu. Kamu tetap tampil baik seperti biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Keberuntungan aku buruk. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu yang butuh bantuan setelah memasukkan sisa-sisanya, kamu bisa bertanya kepada aku. Saat itu, kamu telah membantu aku yang lama memperbaiki pil Bodhisattva api. Aku yang lama masih berutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiaoyan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiaoyan tersenyum kecil dan mengangguk lembut. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi besar yang kuat ini sebagian karena kebaikan dari perbaikan pil saat itu tetapi sebagian besar kemungkinan karena identitas Xiaoyan yang lain. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pil gathering. Seorang guru alkemis adalah sebuah eksistensi yang banyak faksi besar akan berjuang untuk menarik dimanapun dia berada. Kebuntuan semacam ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Mata sejumlah orang segera memerah setelah melihat adegan ini. Sebagian orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera memindahkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Dengan segera, mereka menyerang di tengah-tengah tawa yang keras. Engah! Kebenaran itu memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan-lahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat semburan merah panas mendidih keluar dari dalam. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak douki yang megah melonjak keluar. Segera, douki berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi sejumlah tokoh cahaya yang bergegas ke jalan api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka ketika mereka menembak ke arah mereka. Hati Tang Zhen tak terbandingkan terguncang ketika dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Mendesis! Api ungu coklat melilit kelompok dokter peri kecil. Itu seperti naga api yang dengan sombong bergegas keluar dari antara banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini membawa beberapa kekacauan saat ia langsung bergegas ke jalur api yang luar biasa panas. Setelah mengisi ke jalan api, suhu sekitarnya jelas telah dibangkitkan oleh puluhan kali. Batu-batu merah keras yang keras di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lava panas di bawah terus mengalir keluar seperti mata air. Fragmen batu panas yang terkandung dalam lava juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, mungkin menembus melalui douki dan menyebabkan seseorang berakhir sepenuhnya ditindik. Namun, jalur api ini, yang mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, tidak memiliki sedikit pun kesulitan untuk Xiaoyan. Dengan 3.000 Lotus Heart Flame yang melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lahar atau pilar api biru jahat di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun terhadap Xiaoyan. Penggunaan Heavenly Flame benar-benar terungkap pada saat ini. Sementara mata kelompok Xiaoyan sedang ditembak, Ding Hizunse, yang berada dalam kabut dingin es, juga tampaknya telah merasakan kelompok Xiaoyan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang membungkus para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari sangat cepat karena mereka takut kami akan menyerang mereka? Xiongsan membuka mulutnya dan berbicara dengan jijik ketika dia melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan lineop mereka saat ini, tidak akan ada rasa takut akan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, sepertinya yang perlu khawatir adalah Bing Hizunse. Ayo pergi, aku punya perasaan bahwa itu ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur api ini. Mari kita pergi lebih dulu sebelum berbicara. Mata Xiao yang menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar mengerutkan sedikit.
Meskipun api ini bukan flame surgawi, itu juga sangat aneh. Douqi biasa akan tampak seperti katalis di depan nyala jenis ini. Tidak hanya itu, tidak akan mampu memadamkan api tetapi akan berakhir menyebabkan api menjadi semakin sengit. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka meningkat tiba-tiba ketika mereka berubah menjadi nyala api yang melesat dengan cepat menuju ujung jalan api. Kelompok Xiao Yan membanjiri dengan liar untuk beberapa jarak saat menaiki nyala api. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi buruk, sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es benar-benar telah menghilang. Situasinya tidak tepat. Tidak mungkin bagi kecepatan orang-orang itu dari lembah sungai es untuk melebihi kita. Alis Little Peri Doctor sedikit dirajut erat sebelum akhirnya dia mengucapkan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengurangi kecepatannya sedikit. Matanya sedikit berkedip. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian yang dalam dari jalur api. Tempat itu masih berwarna merah terang. Tidak ada jejak sedikit pun dari ujungnya. Jalur api ini benar-benar terlalu panjang. Apakah akhir benar-benar ada di depan kami? Xiong San juga mengutuk dengan tidak sabar. Xiao Yan tiba-tiba kaget ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Mata-matanya yang berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jalur api ini adalah jebakan.